Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ustaz Ridwan dan para asatidah serta ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua, dengan kemurahan dan kemudahannya saya bisa balik ke Jogja lagi ya dalam 2 hari ini. Jumat kemarin di sini ya, terus tadi subuh baru berangkat lagi dari Jakarta. Saya bersyukur pada Allah SWT bisa hadir di sini membersamai Ustadz Ridwan dan hadirin hadirat dalam pengajian ini yang sudah lama saya dengarkan ya, pengajian Ustadz Ridwan hari Ahad pagi di Masjid Salahuddin kampus UGM. Ini sudah berapa tahun Ustadz? 19 tahun, subhanallah ya, luar biasa. Ya, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa istiqamah. Sementara untuk istiqamah dalam kebaikan itulah hal yang sangat penting dalam Islam. Ya, amalan yang banyak terputus itu tentu amalan yang berketerusan walaupun sedikit jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Saya bersyukur walaupun dalam perjalanan saya juga tidak henti-hentinya dilanda kesedihan ya, karena terus mengingat guru kita Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullah, yang saya dengar-dengar dari beberapa kawan termasuk perintis pengajian di masjid kampus ini ya. Kemarin yang cerita Pak Lutfi ya, Dato Lutfi, alumni UGM Fakultas Hukum ya, S1 sampai doktor di sini. Beliau termasuk awal dan mendengarkan pengajian arahan dari Syekh Yunahar Ilyas rahimahullah. Maka ya, saya walaupun tadinya cukup sedih tapi merasa beruntung bahwa bisa ikut melanjutkan ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ini hanya bersama-sama membantu Ustadz Ridwan melanjutkan apa yang telah beliau lakukan. Dan para perintis itu selain mereka mendapatkan pahala langsung dari apa yang mereka lakukan, juga mereka mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti. Ini subhanallah ajaran Islam yang sangat luar biasa, yang mempunyai konsep reward ya yang sangat canggih ya, reward pahala yang luar biasa yang sekarang dikembangkan menjadi multi level marketing itu ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, dalam pengajian ini saya ingin mengangkat kembali salah satu ceramah beliau ya, sebagai materi dalam kaitan dengan tema kita di sini, komitmen muslim sejati. Subhanallah. Sebelum lanjut, saya ingin sedikit berdialog dengan jamaah. Kira-kira muslim sejati itu dalam gambaran kita seperti apa? Tentu secara konsepnya mudah ya, akidahnya benar atau akidahnya lurus ya. Ini konsepnya dulu nih, ayo, akidahnya benar, lurus, ibadahnya benar dan baik, kan kira-kira begitu. Akhlaknya bagus, kira-kira kan begitu ya.
Tapi bagaimana mendeskripsikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini sering kita keliru. Ada sebagian orang yang membayangkan seorang muslim sejati itu adalah mereka yang serius terus. Ya, ada yang membayangkan seperti itu. Tidak pernah bercanda. Atau kalau tertawa pun ditahan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Apalagi tersenyum pun tersenyum yang cuma dikulum. Ya. Tidak tersenyum lebar. Dan mungkin dideskripsikan lagi dalam banyak hal, misalnya kalau ada urusan ibadah, maka selalu dia ingin yang paling berat. Dalam muamalah juga selalu ingin yang paling susah. Ada yang membayangkan begitu. Kalau mengambil yang mudah, banyak orang membayangkan nih muslim tingkat awal lah, ya. Ada berpikir begitu. Kalau muslim sejati tidak begitu. Ya, pokoknya muslim sejati dalam bayangan sebahagian orang adalah seperti itu tadi. Kalau berinteraksi dengan orang, maka sangat hati-hati. Ya. Tidak mudah bergaul, tidak mudah berkomunikasi. Artinya kalau bicara pun seperlunya. Ya. Apalagi ada yang salah paham pada hadis falyaqul khairan aw liyasmut. Ini salah paham pada hadis ini. Sehingga mereka membangun satu kaidah al-aslu as-sukut. Nah ya. Karena dia bilang diam itu emas, berbicara itu perak. Nah ini kan masalahnya, nerjemahinnya itu dicocok-cocokkan dengan pepatah kita. Ya, diam itu emas. Ya, maka dibayangkan tuh muslim tuh ketemu orang paling tinggi assalamualaikum, atau bahkan dia menunggu disalami dulu, baru dia waalaikumsalam. Habis itu kalau masih mau dia tatap-tatap, kalau enggak ya diam-diaman aja kan. Kenapa diam-diam? Enggak, dia juga enggak ngomong ke aku. Ya. Aku juga enggak punya keperluan apa-apa. Ya udah, diam-diam. Apalagi diam itu katanya kan disuruh diam, kita lebih bagus diam daripada ngomong sembarangan. Nah, ini nanti kita ya. Kata sembarang itu apa sih artinya? Apalagi ya yang dibayangkan tuh oleh sebahagian kita. Nah, padahal kalau kita lihat pada dalil-dalil baik tentang aqwal an-nabi SAW, ad-dalil al-qawli, al-hadith al-qawli, maupun dalam dalil-dalil al-fi'li, al-hadith al-fi'li, as-sunnah al-fi'liyah dari Nabi SAW, justru sebaliknya. Nanti kita akan ketemu dengan dalil-dalil itu. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan nuansa lain dari bagaimana menjadi muslim sejati. Ya, kita berangkat dari hadis yang populer dijelaskan oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullah. Sekarang ceramahnya beredar tuh di medsos, ya, YouTube dan di berbagai grup-grup WhatsApp. Ketika beliau menjelaskan tentang ya bagaimana interaksi seorang muslim dengan muslim lainnya. Ada yang ekstrim, memberi judul supaya menarik barangkali, supaya menarik orang menonton video itu. Ada yang kasih judul mengkafirkan muslim. Itu judulnya tuh. Ya. Itu berangkat dari kisah, dari cerita yang beliau nukil. Ya, Prof rahimahullah menukil kisah, menceritakan kisah dari Syekh Mustafa Ya'qub rahimahullah. Ya.
ini alumni Saudi juga. Kalau Prof Yunahar alumni Riyadh, ya. Kalau Prof Mustafa Yaqub alumni Madinah, ya. Yang pernah menjadi imam Masjid Istiqlal, imam besar Masjid Istiqlal. Ini sampai jam berapa Ustaz? Berapa? 8.30. Boleh minta tambah nggak? Boleh. Atau kurang juga boleh. Baik. Tergantung jamaahnya kata Ustadz Ridwan. Kalau Ustadz siap nanti tinggal sendiri, ya boleh lebihkan. Ya. Jadi Ustadz Mustafa Yaqub pernah menyampaikan bahwa kalau dahulu para sahabat itu mengislamkan orang kafir, iya. Tapi hari ini ada muslim bahkan mengaku dai mengkafirkan orang Islam. Apa maksudnya itu? Iya. Artinya kata beliau, dan ini dinukil oleh Prof rahimahullah, bahwa ada orang Islam yang suka itu memvonis orang lain, ya, memvonis orang lain. Kerjanya itu aja, wah ini kafir nih, karena perbuatannya seperti ini kafir, ya. Dan adiknya adalah mubtadi, ahli bid'ah, ya. Adiknya itu tadi, ya. Jadi kalau dahulu para sahabat mengislam orang kafir, ini malah orang sudah Islam mau dikafirkan. Nah, itu makna letter lainnya. Makna lainnya kata beliau rahimahullah adalah menjauhkan mereka dari Islam. Ya. Dan ini tentu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer dengan berbagai riwayatnya, dan kita sering dengar beberapa susunannya. Saya akan sampaikan dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya. Kalau dalam hadis muttafaqun alaih itu lafaznya adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, ya. Ada yang memulai dengan basyiru, tapi yang saya baca, ya, riwayat muttafaq alaih itu adalah yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Jelas sekali di dalam hadis tersebut, yassiru, wahai kalian kaum muslimin dan wahai kalian para dai, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit. Mudahkan, jangan bersulit. Apa maksud mudahkan? Di sini kata para ulama, mudahkan itu ada dua. Mudahkan pada diri sendiri dan mudahkan pada orang lain. Mudahkan pada diri sendiri dan mudahkan pada orang lain. Kalau pada diri sendiri, jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita atau telah memberikan contoh pada kita dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh salah seorang ummahatul mukminin, ya, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua urusan, tentang dua hal, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling apa, Pak? Yang paling mudah. Ya. Malam yakun itsman. Malam yakun itsman, selama tidak dia menjadi dosa. Kita berhenti sejenak di kata ini. Banyak orang baca ini malam yakun itsman, dia bilang selama tidak dosa.
Tapi perspektif kita hanya mengatakan yang penting gak dosa. Ya, dalam artian ya hindari dosa. Tapi perspektif yang harus kita ketelitiannya adalah begini, bahwa itu kelonggaran yang luar biasa. Batasnya ya adalah tidak dosa. Artinya sebenarnya sangat luas. Jadi kalau ada yang mau pilih yang paling mudah, silahkan, selama tidak dosa. Bisa ditangkap tidak ini? Kalau tidak ya saya tidak bisa memaksakan ya, hal tersebut. Ini agak halus memang, agak halus ya. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh sebentar akan lebih jelas. Dan nanti kita akan padukan, ini penting sekali sebab memang kadang-kadang orang itu bingung karena ada dalil-dalil lain. Dan ada sebagian orang hanya memegang dalil itu. Sementara dalil ini dia tahu, dia anggap sesuatu yang ya itu untuk orang Islam awam lah ya, kira-kira begitu. Padahal dalam kaidah usul fikih, dalil-dalil itu ma'amkanal jam'u fala yu'dalu anhu. Dalil itu selama bisa dikombinasikan, selama bisa dikonklusikan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi bukan saja maka diambil, bukan, tidak boleh ditinggalkan. Aib bagi seorang alim kalau mengetahui dalil-dalil ada sama kuatnya atau sama-sama bisa jadi hujjah, lalu kemudian dia ambil salah satu dalil dan dia tinggalkan yang lain. Padahal kata para ulama usul fikih, fala yu'dalu anhu, enggak boleh ditinggalkan. Artinya apa? Kan ada pilihan sebetulnya dalam menggunakan dalil. Ada yang namanya al-jam'u, ada yang namanya at-tarjih, ada yang namanya an-nasakh, ya, dan seterusnya. Ya, al-umum wal khusus, ya, al-mutlaq wal muqayyad, itu panjang. Tapi yang paling pertama, yang paling tinggi itu, ini yang selalu dipegang oleh para ulama kita, dan disinilah kelebihan para fuqaha. Sekali lagi para fuqaha, ya, yang paling terkenal 4 orang, sebetulnya banyak. Ya. Dan juga al-mujaddidun al-mutlaq, ini juga mereka para mujaddid atau mujtahid al-mutlaq itu luar biasa dalam al-jam'u bainal adillah. Yang tertinggi itu adalah dalil-dalil selama masih bisa dikombinasikan, ya, dikonklusikan, disejalankan, maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, pasti Bapak Ibu udah mulai penasaran, dalil mana ini Ustaz? Aku taruh di belakang aja deh supaya nggak ada yang pulang. Enggak, ini bercanda sedikit. Ya, makasih. Boleh ya sambil minum. Ya, ini hangat-hangat, terlalu hangat. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diberi pilihan itu milih yang paling mudah. Dan itu beliau praktekkan. Beliau praktekkan kecuali keadaan-keadaan khusus. Ya, kecuali keadaan-keadaan khusus. Dan biasanya kalau keadaan khusus itu Nabi SAW juga menjelaskan sebabnya. Ya, keadaan-keadaan khusus saja. Dan Nabi jelaskan sebabnya. Coba lihat dalam contoh-contoh. Ya, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita untuk memilih yang paling ringan, ya. Dalam hal-hal yang misalnya puasa, ini yang paling gampang, puasa. Nabi SAW memberikan kita sunnah apa, Pak? Sunnah mempercepat buka puasa dan melambatkan sahur. Iya. Kenapa? Karena itu memang yang paling mudah bagi kita. Ya. Paling mudah adalah kita begitu masuk maghrib buka dan sahurnya dilambatkan menjelang subuh. Menjelang subuh. Dan Nabi SAW memberikan contoh seperti itu.
Ada pengecualian, Nabi puasa wisal. Ada kan? Nabi wisal. Itu kekhususan Nabi. Dan Nabi SAW jelaskan juga kekhususan itu, bahwa aku diberi makan oleh Tuhanku. Artinya memang Allah sudah ringankan bagi beliau SAW. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Nah sekarang, apa dalil lain yang membuat sebagian orang kemudian salah paham dan tidak memadukan dengan dalil ini? Ada dalil lain, ya. Misalnya di antara kebaikan, ya, ini dalam hadis yang sahih adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Isbaghul wudu 'alal makarih. Ya. Nah, ini hadis sahih. Menyempurnakan wudu alal makari, padahal kita susah. Susah itu apa di sini? Atau tidak suka? Dijelaskan oleh para ulama, itu maksudnya wudu dalam keadaan airnya sangat dingin. Misalnya di musim dingin. Nah, ini kalau yang pernah hidup di negara dengan yang hidup 4 musim, itu akan merasakan kalau musim dingin itu airnya dingin sekali. Kalau tidak punya pemanas, itu memegang airnya itu luar biasa. Saya pertama kali ke Bandung merasakan itu karena belum pernah saya rasa air yang sangat dingin. Iya, itu pertama kali ke Bandung. Ya, terus kemudian ke Puncak. Tapi begitu saya di Medina nggak ada apa-apanya air di Bandung. Ya. Di Puncak cuaca juga nggak ada apa-apanya ketika musim dingin. Nah kalau orang salah paham, dia pikir oh inilah yang kebaikan itu, ya, kebaikan itu adalah mengambil yang susah, sehingga kalau dia mau berwudu, ya, ada air dingin, ada air hangat, dia pilih air dingin. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena sesungguhnya dalam Islam itu pilihan tetap konsisten, pilih yang paling mudah. Tapi kapan kita tempatkan hadis yang tadi? Itu adalah kalau tidak ada pilihan lagi. Ya. Artinya kita ini mau wudu, yang ada hanya air dingin dan menyentuhnya saja luar biasa dinginnya, maka tetap kita berwudu walaupun berat, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa pahalanya. Dan di dalam kaidah usul juga disebut al ajru ala qadril masyaqqah, pahala berbanding lurus dengan kesulitan. Tapi ingat, berbanding lurus dengan kesulitan di sini jangan diartikan bahwa kalau begitu selalu milih yang paling sulit. Milih yang paling sulit, bukan. Artinya itu sebetulnya memberi dorongan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, jangan menghindari amalan ibadah hanya karena sulit.